Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas PAIE semester 7. Nah, pada pertemuan kita pada kali ini, kita akan membahas mengenai konsep pesan dakwah dalam tema-tema kebudayaan. Nah, apa sih konsep pesan dakwah itu, khususnya pada tema-tema kebudayaan? Jadi langsung saja ke poin yang pertama, yaitu poin A. Pada poin A ini kita membahas mengenai pesan dakwah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pesan dakwah? Nah, yang pertama, pesan itu merupakan sesuatu yang bisa disampaikan dari seseorang kepada orang lain, baik itu secara individu maupun secara berkelompok, yang mana ini bisa menghasilkan buah pikiran, kemudian keterangan, serta pernyataan dari sebuah sikap atau perilaku yang akan dilakukan. Nah, sedangkan dakwah itu secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang bermakna panggilan, ajakan, atau seruan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pesan dakwah ini adalah isi dari suatu pesan secara efektif kepada si penerima dakwah. Dan pada dasarnya materi dakwah Islam ini bergantung pada tujuan dakwah yang akan kita capai, baik itu secara individu maupun secara berkelompok atau dengan keadaan orang yang banyak. Poin selanjutnya yaitu mengenai tujuan dakwah. Nah, tujuan ini merupakan sesuatu yang hendak dicapai melalui tindakan, perbuatan, serta usaha. Nah, tujuan dakwah itu sendiri diklasifikasikan atau dibagi menjadi dua, yaitu ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Nah, yang pertama yaitu adalah tujuan umum. Nah, tujuan dakwah secara umum ialah untuk menyelamatkan manusia dari lembah kegelapan dan membawanya ke tempat yang terang benderang, lari dari jalan yang sesat kepada jalan yang lurus, kemudian dari lembah kemusyrikan dengan segala bentuk kesengsaraan, kemudian menuju ke jalan yang benar atau yang menjanjikan sebuah kebahagiaan. Itu tujuan dakwah secara umum. Sedangkan tujuan dakwah secara khusus ialah tujuan dakwah secara khusus itu yang pertama, terlaksanakan ajaran Islam secara keseluruhan dengan cara yang benar dan berdasarkan keimanan. Kemudian terwujudnya masyarakat muslim yang diidam-idamkan dalam suatu tatanan hidup berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, damai, dan juga sejahtera di bawah limpahan rahmat, karunia, dan ampunan dari Allah. Kemudian yang terakhir yaitu adalah mewujudkan sikap beragama yang benar dari masyarakat. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur dakwah. Nah, adapun unsur-unsur dakwah yang harus ada pada proses penyampaian pesan dakwah itu berlangsung. Unsur-unsur dakwah diantaranya yaitu yang pertama adalah dai. Nah, dai di sini merupakan orang yang menyampaikan pesan dakwah atau ajaran agama kepada masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu mad'u. Mad'u ini merupakan sasaran atau orang yang dijadikan sebagai objek untuk menyampaikan pesan dakwah. Kemudian yang tiga yaitu adalah maddah atau pesan atau bisa dikatakan sebagai materi dakwah. Nah, maddah dalam dakwah ini merupakan isi pesan atau materi dakwah yang disampaikan oleh dai kepada mad'u. Kemudian yang keempat yaitu adalah wasilah. Wasilah di sini sama dengan media dakwah. Jadi media dakwah ini merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada mad'u. Kemudian yang kelima yaitu adalah thoriqah. Nah, thoriqah itu sendiri artinya metode dakwah. Nah, metode dakwah di sini merupakan jalan atau cara yang dipakai juru dakwah atau dai untuk menyampaikan ajaran materi dakwah Islam kepada para mad'u atau para masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu adalah atsar atau efek dari dakwah. Nah, atsar atau efek ini sering disebut sebagai feedback atau umpan balik dari proses dakwah yang seringkali dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian dari para dai. Jadi atsar ini sebenarnya sangat penting loh ya. Ketika seorang dai itu telah menyampaikan pesan dakwah kepada para masyarakat atau mad'unya, maka si dai harus memberikan feedback atau umpan balik kepada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafael Fadhani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang konsep budaya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian kebudayaan sendiri, yaitu merupakan keseluruhan gagasan, tindakan dari hasil karya manusia
dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia, yaitu dengan cara belajar. Yang kedua yaitu tentang unsur-unsur budaya dalam penyampaian dakwah. Tentunya dalam penyampaian dakwah antar budaya, unsur budaya di sini mencakup keseluruhan baik yang bersifat bersahaja maupun yang kompleks. Nah, adapun di antaranya unsur budaya secara universal yaitu ada 7. Yang pertama, ada bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi dan juga kesenian. Dan selanjutnya yaitu tentang karakteristik budaya. Nah, karakteristik budaya dalam penyampaian dakwah atau dalam berdakwah di sini ada 10. Yang pertama yaitu tentang komunikasi dan bahasa. Nah, komunikasi dan bahasa tentunya yang paling penting ketika kita dalam penyampaian berdakwah antar budaya, karena kita juga harus menjaga ataupun menyesuaikan komunikasi dan bahasa setiap kita penyampaian dakwah terhadap objek yang kita gunakan. Nah, komunikasi dan bahasa di sini sistem komunikasi yang digunakan yaitu baik yang non-verbal maupun yang verbal. Yang kedua yaitu tentang pakaian dan penampilan. Nah, karakteristik pakaian dan penampilan seorang dai atau mubalik dalam berdakwah di sini juga harus diperhatikan. Karena apa? Dekorasi tubuh antar budaya di sini pasti berbeda secara kulturalnya, sehingga kita juga harus menyesuaikan penampilan dan juga pakaian ketika hendak menyampaikan dakwah. Yang ketiga yaitu makanan dan kebiasaan makan. Ya, di sini cara penyajian, baik penyajian makanan terhadap mubalik, cara menyiapkannya, cara memberikan makanan kepada mubalik antar budaya di sini pastinya berbeda, sehingga kita juga harus kita sebagai mubalik atau seorang dai juga harus toleransi ketika mendapatkan penyajian ataupun penyajian ataupun menyiapkan makanan dari seorang objeknya. Dan keempat yaitu waktu dan kesadaran akan waktu. Nah, di sini yang paling sering terjadi dalam kegiatan berdakwah ataupun kegiatan ceramah, pastinya waktu itu akan berbeda. Ada yang akan molor, ada yang merelatifkan waktunya. Antar budaya di sini akan berbeda dalam waktu dan kesadaran waktu ketika dalam penyampaian berdakwah. Terus yang kelima yaitu ada penghargaan dan juga pengakuan. Nah, caranya mengamati suatu budaya di sini akan berbeda, yaitu dengan cara ada yang memperhatikan, caranya memperhatikan dengan memberikan penghargaan atau memberikan pengakuan terhadap seseorang. Nah, di sini akan berbeda-beda. Terus yang keenam yaitu hubungan-hubungan. Nah, dalam budaya di sini mengatur hubungannya manusia dengan lingkungan ataupun dengan suatu organisasi di sini berbeda. Nah, ada yang berdasarkan dengan usia, dengan alat kelamin, dengan status, dengan kekeluargaan, kekayaan, kekuasaan, bahkan dengan kebangsaan. Terus yang ketujuh yaitu ada nilai-nilai dan norma. Nah, dalam budaya sistem nilai-nilai yang dianut oleh seorang itu harus menentukan norma-norma perilaku kepada masyarakat. Dan yang kedelapan yaitu rasa diri dan ruang. Perasaan nyaman seseorang itu bisa diekspresikan secara berbeda-beda oleh masing-masing kebudayaan. Jadi setiap budaya itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri tersendiri dalam mengekspresikan dirinya, baik itu dengan rasa senang ataupun dengan rasa yang tidak senang. Itu caranya mengekspresikan rasa diri dan ruangnya. Setiap budaya itu berbeda.
Dan yang kesembilan yaitu proses dan mental belajar. Ya, pasti seseorang itu akan berbeda, proses dan mental belajar seseorang. Nah, di sini masing-masing budaya itu juga akan menekankan perkembangan mental seseorang. Mental belajar seseorang yang diamati melalui cara berpikirnya dengan cara belajar. Terus yang terakhir, karakteristik budaya yang terakhir yaitu di sini kepercayaan dan sikap. Keseluruhan budaya mempunyai perhatian sikap, perhatian kepercayaan terhadap hal-hal yang supranatural dalam yang berhubungan dengan agama-agama. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai dakwah lintas budaya. Kita akan membahas pengertian, prinsip, dan juga dakwah dalam dunia cyber. Pengertian dakwah lintas budaya adalah aktivitas dakwah di dalam budaya masyarakat di daerah tersebut. Jadi, dalam berdakwah itu harus mengikuti dinamika perubahan sosial yang terjadi dan merupakan hasil dari dialog dengan tuntutan ruang dan waktu, serta dakwahnya itu bersifat inklusif, bukan eksklusif. Kemudian ada prinsip dakwah. Ada 9 prinsip. Yang pertama ada prinsip tauhid. Prinsip ini adalah prinsip menuju keesaan Allah. Jadi, sejatinya kita itu pada intinya dalam berdakwah mengajak manusia, mengajak masyarakat untuk menyembah Allah, untuk masuk agama Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian yang kedua ada prinsip bil hikmah, yakni dakwah dengan cara bijak, filosofis, argumentatif, dan juga adil. Yang ketiga ada prinsip bil maidul hasanah, yakni dalam berdakwah itu harus menyampaikan pelajaran dengan baik dan menasihati dengan cara yang baik. Yang keempat ada prinsip wajadilhum billati hiya ahsan, yakni dakwah dengan cara diskusi, berdebat, bantah-bantahan, tapi yang menjadi garis bawah adalah kita harus dengan cara yang baik. Jangan sampai kita berdebat dengan tidak memperhatikan orang lain, kita menang sendiri, jangan sampai seperti itu. Yang kelima ada prinsip universal, yakni kalau kaitannya dengan dakwah lintas budaya, maka ketika berdakwah tidak boleh membeda-bedakan antara tempat satu dengan tempat lainnya. Ketika kita mempunyai kewajiban untuk berdakwah dimanapun tempatnya, dengan siapapun dan dengan budaya seperti apapun, kita harus berusaha berdakwah. Jangan sampai kita memilih-milih tempat untuk berdakwah dan membeda-bedakan dengan tempat lainnya. Karena sesungguhnya Islam itu rahmatan lil alamin, untuk semua alam, seluruh alam, bukan hanya untuk tempat ini, etnis ini, masyarakat ini, bukan seperti itu. Kemudian ada prinsip liberal, yakni prinsip kebebasan. Maksudnya, ketika berdakwah, kita itu hanya berkewajiban untuk menyampaikan perkara urusan dia mengikuti dakwah kita atau tidak, itu sudah hak dari mereka. Kita hanya mengajak, kalau dia mengikuti alhamdulillah, kalau tidak ya itu sudah pilihan dia. Kemudian ada prinsip ketujuh, prinsip rasionalitas, yakni prinsip akal pikiran. Jadi kalau apalagi konteks budaya yang kita ambil, prinsip menggunakan akal pikiran ini sangat dibutuhkan, karena budaya di berbagai tempat itu berbeda-beda, dan untuk masalah pengetahuan dan juga pendidikan masyarakat itu juga sudah maju. Jadi jangan sampai kita ketinggalan. Yang kedelapan ada prinsip wayuskihim
wa yu'allimhum alkitab wa al-hikmah, yakni prinsip penyucian jiwa. Yang kesembilan adalah prinsip menegakkan etika atas dasar kearifan lokal. Seperti dakwah yang dilakukan para wali songo, mengapa berhasil? Karena mereka bisa membaur dengan kearifan lokal. Jadi ketika sudah membaur dengan kearifan lokal, akan dianggap sebagai anggota masyarakat di situ. Dan nantinya ketika kita sudah dianggap anggota masyarakat, anggota dari mereka, apapun yang kita dakwahkan akan lebih mudah diterima. Seperti itu. Kemudian ada dakwah dalam dunia cyber. Dunia cyber ini perlu diperhatikan sekali oleh para praktisi dakwah, karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini sudah sangat maju, sehingga kita mudah mengakses informasi apapun di dalam dunia cyber tersebut. Media dunia cyber ini bukan hanya sekedar kebutuhan, tapi sudah menjadi gaya hidup atau lifestyle. Dan dalam dunia cyber itu muncul suatu wilayah yang disebut global village, atau yang bisa kita artikan sebuah kolaborasi atau sebuah percampuran antara budaya satu dengan budaya lainnya yang melebur menjadi satu, yang ditampung dalam cyberspace atau yang kita sebut dengan dunia maya. Jadi maksudnya begini, dalam dunia maya itu seakan-akan semua sudah menjadi satu, dapat kita akses, seperti itu. Dan kaitannya dengan dakwah, maka kita sebagai pendakwah harus bisa masuk ke dalam dunia maya dan menggunakan kemajuan teknologi itu sebagai media kita dalam berdakwah. Jangan sampai Islam itu kehilangan eksistensinya di dunia maya karena tidak ada yang berdakwah di dalamnya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan dan mewakili dari kelompok saya. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.